Webinar kali ini bertajuk Perkembangan Intelektual Anak pada SMP Negeri 35 Medan. Pembahasan ini sangat krusial sekali dikarenakan hal ini merupakan hal yang sangat dipermasalahkan pada guru-guru pada saat ini. Materi ini akan dibahas oleh Ibu Agnes Viola Manik dan Langewe. Webinar ini bertajuk Perkembangan Intelektual Anak pada SMP Negeri 35 Medan, yang mana hal ini akan dibahas oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Cinta Salsabila, dan yang kedua Ibu Agnes Viola Manik. Baik, kita sapa saja. Yang pertama Ibu Cinta Salsabila, bagaimana keadaannya Ibu? Baik, saya sudah hadir di sini. Baik, yang kedua Ibu Agnes Viola Manik, bagaimana? Apakah sudah berhadir? Baik, saya sudah berhadir. Baik, kita masuk saja acara pada kali ini, yaitu membahas tentang materi perkembangan intelektual anak pada SMP Negeri 35 Medan. Kepada Ibu Cinta Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Jadi, saya sebagai narasumber pertama di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan intelektual anak di SMP Negeri 35 Medan. PPT-nya, woy. Pertama, kita masuk dalam definisi perkembangan intelektual. Intelektual sendiri itu berasal dari bahasa Inggris intellect yang menurut Chaplin 1981 diartikan sebagai proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan, lalu kemampuan mental atau inteligensi. Lanjut. Definisi dari perkembangan intelektual berbeda dengan pengertian inteligensi yang memiliki arti kemampuan atau memiliki abstraksi, serta berpikir secara logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan terhadap situasi yang baru. Nah, kita masuk kepada bagian karakteristik dalam perkembangan intelektual, yaitu yang pertama karakteristik terhadap tahap sensoris motoris. Adapun karakteristik pada tahap sensoris motoris ini dapat dilihat dalam tindakannya yang masih bersifat naluriah, aktivitas pengalaman yang didasarkan terutama pada pengalaman indera, lalu individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman, tetapi belum mampu untuk mengategorikan pengalaman. Lalu, pada karakteristik tahap sensoris motoris ini, individu mulai belajar untuk menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensoris motorisnya. Masuk pada bagian yang kedua, karakteristik tahap praoperasional. Nah, pada karakteristik tahap praoperasional ini ditandai dengan Nah, pada tahap karakteristik praoperasional ditandai dengan individu yang telah dapat mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi, lalu dapat mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan suatu ide, dan mengerti mengenai hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa yang konkret. Meskipun logika hubungan sebab akibat ini belum tepat. Lalu yang terakhir itu karakteristik dari tahap praoperasional adalah cara berpikir individu yang bersifat egosentris, yang ditandai oleh tingkah lakunya. Yang ketiga adalah karakteristik tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret ini ditandai dengan segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak dan sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi,
Cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikirnya sudah tampak secara sistematis dan juga logis. Dalam memahami konsep, individu ini sangat terikat pada proses mengalami sendiri, yang dimana artinya itu, mereka mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. Lalu karakteristik yang terakhir itu adalah tahap operasional formal, yang dimana ditandai dengan individu yang mencapai logika serta rasio yang didapatkan menggunakan abstraksi. Lalu mereka mulai mampu berpikir secara logis dengan objek-objek yang abstrak. Individu ini juga mulai mampu memecahkan suatu persoalan-persoalan yang dimana bersifat hipotesis. Kemudian mereka mampu memperkirakan forecasting di masa depan dan mampu juga mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri sendiri itu mulai tercapai. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual seorang anak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual seorang anak ini, menurut Jane Piaget ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah kematangan. Jadi kematangan atau maturation ini merupakan perkembangan sistem saraf sentral, otak, koordinasi motorik, dan proses perubahan fisiologis dan anonomis yang akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Beberapa faktornya yaitu seperti kedewasaan dan kematangan ini, sehingga berpengaruh pada perkembangan intelektual, tapi belum cukup menerangkan perkembangan intelektual. Lalu, faktor yang kedua adalah pengalaman fisik. Nah, pengalaman fisik ini terjadi karena anak berinteraksi dengan lingkungannya. Dari pengalaman fisik, dapat kita peroleh anak dapat dikembangkan menjadi matematika yang logika. Dari kegiatan meraba, memegang, melihat, berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, serta menghitung. Lalu yang ketiga adalah pengalaman sosial, yang diperoleh seorang anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat dengan orang lain, yang dapat dilakukan melalui berbicara atau komunikasi dengan lawan jenis atau sesama jenis, membaca, dan bentuk lainnya. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual anak adalah keseimbangan. Keseimbangan ini sendiri adalah proses untuk mencapai tingkat fungsi kognitif yang semakin tinggi. Dapat dicapai melalui asimilasi serta akomodasi. Saya rasa cukup itu materi yang dapat saya sampaikan sebagai narasumber pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Cinta Sangsabila yang telah membahas tentang apa itu perkembangan intelektual individu serta faktor-faktornya. Selanjutnya, materinya akan dibahas oleh Ibu Agnes Viola Manik. Kepada Ibu Agnes Viola Manik, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada moderator kepada saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu setelah kami melakukan penelitian, ada 2 permasalahan yang muncul, yaitu permasalahan pertama, hampir 70% siswa salah dalam menjawab soal matematika yang seharusnya mereka dapat jawab. Beberapa solusi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, konsultasi dengan guru. Maksudnya, berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang konsep yang sulit dan meminta bantuan tambahan. Yang kedua, tutor atau bimbingan belajar. Orang tua dapat memberikan siswa-siswi bantuan dari les atau tentor yang dapat membantu membimbing belajar yang dapat memberikan pendekatan personal dan fokus pada belajar sang anak. Yang ketiga, kolaborasi dengan teman. Belajar bersama teman dapat menjadi cara yang efektif untuk saling membantu dan memecahkan masalah bersama-sama. Yang terakhir yaitu mencari aplikasi atau game
matematika. Di zaman era digital sekarang, dapat mempermudah siswa dan siswi memahami pembelajaran dengan mencari aplikasi atau game yang ada unsur matematikanya, sehingga belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Oke, permasalahan yang kedua adalah setelah kami melakukan wawancara kepada siswa dan siswi kelas 92 SMP Negeri 35 Medan, yaitu mereka terkadang sulit fokus dan mengerti pada mata pelajaran matematika. Solusi yang dapat kami berikan ada 4, yang dimana ini lebih berfokus kepada tenaga pendidik atau seorang guru. Yang pertama yaitu, buat lingkungan belajar yang tenang. Di sini maksudnya, kita harus dapat memastikan siswa memiliki lingkungan belajar yang bebas dari gangguan untuk membantu meningkatkan konsentrasinya belajar. Yang kedua, terapkan metode pembelajaran secara interaktif. Kita sebagai pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa atau siswi secara aktif, seperti diskusi kelompok atau kegiatan praktis, untuk menjaga minat dan fokus mereka. Yang ketiga, kaitkan matematika dengan konteks nyata. Di sini kita sebagai pendidik dapat menjelaskan bagaimana konsep matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga belajar matematika itu menyenangkan. Yang keempat, beri ruang untuk kreativitas. Izinkan siswa untuk menemukan cara kreatif untuk memecahkan masalah matematika yang dapat meningkatkan minat dan fokus mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Agnes Viola Manik yang telah menyampaikan solusi serta permasalahan yang berada pada anak SMP Negeri 35 Medan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ibu Guru, dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya ingin bertanya. Baik, silakan Ibu Margaret, dipersilakan. Terkait dengan materi yang telah kalian sampaikan, saya ingin bertanya, bagaimana cara pendidik untuk membantu siswa yang kesulitan dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya satu lagi? Setelah ini akan kami jawab dengan 2 pertanyaan sekaligus. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita berikan kepada Ibu Agnes Viola Manik, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Margaret. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Margaret, yaitu pendidik dapat membantu siswa yang kesulitan dengan cara memberikan dukungan tambahan, menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan, dan menggunakan metode pengajaran yang beragam untuk memenuhi gaya belajar individu siswa. Komunikasi terbuka dengan siswa dan melibatkan orang tua juga bisa menjadi kunci untuk memahami dan mengatasi kesulitan pembelajaran. Itu solusi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah berhadir pada webinar kali ini. Kami tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.